Rajin banget aku. Udah join dong. Enggak, Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jalan. Jalan. Harus nih, Bang. Tinggi kelambi lah. Andi, Andi, Selamat sore semua. Sudah. Selamat sore semua. Selamat sore, Pak. Ya, suara saya bisa didengar? Ya Pak, jelas Pak. Bisa Pak. Ya, saya sambil ngomong cucu ya. Ini, ya. Sehat-sehat semua? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Baik. Ini cucu saya yang pertama ikut mengajar kalian. Ya. Pada sore hari ini, nah ini biar ikut. Putingnya dulu. Punya dulu, yangnya dulu. Ya. Yang gabung baru 53 ya. Kurang banyak. Pada kesempatan ini kita akan berbicara diskusi tentang ini ya. Persyaratan dalam pendaftaran tanah. Untuk mengejar, gimana ini caranya? Share screen.
Untuk share screen-nya gimana ya caranya ya? Sudah saya pencet ya belum bisa. Oke Pak, sudah bisa Pak. Ya? Ya sudah bisa share screen coba Pak. Ya, yang oh ini sudah kelihatan nih, coba ya. Sekarang ini dulu. Nah, ini. Ya. Sudah kelihatan ya ini? Halo? Ya Pak, jelas Pak, kelihatan Pak. Kelihatan ya. Baik, ini tadi sudah saya share tentang persyaratan dalam pendaftaran tanah. Tapi tadi belum saya tambahi persyaratan ya, persyaratan dalamnya itu belum. Ya, ini materinya memang cukup agak banyak, jadi mungkin nanti saya menjelaskannya agak cepat. Karena itu kalau misalnya ada yang ditanyakan segera disampaikan. Ya. Pertama ini kita lihat dalam latar belakangnya. UPA itu telah berlaku sejak tahun 60 sehingga pada tahun 1997 itu sudah berlangsung selama 37 tahun. Nah, pada saat itu bidang tanah yang terdaftar di seluruh Indonesia baru 30%-nya. 30% dari seluruh jumlah bidang tanah sebanyak 78 juta bidang, sehingga pada waktu itu baru terdaftar sekitar 23.400.000 bidang. Ini pada tahun 97. Nah, padahal kita tahu bahwa tanah yang sudah bersertifikat itu mempunyai dampak yang sangat penting ya. Pertama, dalam administrasi pertanahan itu menjadi lebih tertib dan juga mengurangi adanya potensi sengketa tanah. Karena apa? Dengan bidang tanah yang sudah jelas, sudah ada kepastian subjek, objek, dan haknya, maka apabila ada permasalahan itu bisa segera diselesaikan. Misalnya sengketa batas atau sengketa hak atau kepemilikannya. Demikian juga memudahkan untuk memperoleh modal usaha dengan sertifikat sebagai agunan atau jaminan kredit. Misalnya perusahaan-perusahaan itu banyak yang mengembangkan modalnya untuk memperoleh kredit dengan cara jaminan sertifikat hak atas tanah di dalam suatu bank. Pernah pada saat saya menjadi kepala kantor pertanahan, itu ada orang yang mengambil sertifikat. Saya wawancarai dulu, sertifikatnya untuk apa? Sertifikatnya untuk mengambil modal dalam rangka usaha ini transportasi. Jadi untuk membeli kendaraan-kendaraan untuk transportasi sebagai modal usaha dalam usaha transportasi itu menggunakan jaminan atau kredit di bank. PP 10 tahun 61 ya, bukan 60 ini keliru ya. PP 10 tahun 61. Nah, itu pada waktu itu dipandang belum dapat mendukung perkembangan pembangunan ekonomi saat itu, sehingga perlu disempurnakan dengan peraturan pemerintah yang baru yang kemudian diterbitkanlah ini PP 2497. Memang masih ada persamaan antara PP 10 tahun 61 dengan PP 24 itu. Misalnya kalau di PP 10 tahun 61 itu ada pendaftaran tanah yang dilakukan oleh perorangan dan juga secara PP 1061 itu desa lengkap. Kemudian di dalam PP 24 itu dikembangkan menjadi pendaftaran tanah secara sporadis dan juga secara sistematis. Sebetulnya masih sama. Dan langkah-langkahnya pun itu sama. Hanya saja di dalam PP 24 itu didorong untuk
pendaftaran untuk percepatannya. Sehingga pada awal berlakunya PP 24 itu adjudikasi di mana-mana dilakukan, semua alumni STPN waktu itu setelah lulus itu wajib mengikuti program pendaftaran tanah secara adjudikasi waktu itu. Gitu. Demikian. Kalau ada yang dipertanyakan langsung saja ya. Ya. Kemudian apa namanya? Ini persyaratan dalam pensertifikatan tanah. Ya. Ini sertifikatan. Nah, ini. Ya, persyaratan dalam pensertifikatan tanah itu pasal 19 itu mengamanatkan kepada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh NKRI. Kemudian dari pasal 19 ini ditindaklanjuti dengan ketentuan PP 10 tahun 61, kemudian digantikan dengan PP 24 tahun 97 yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN nomor 3 tahun 97. Kemudian ada juga aturan-aturan pelaksanaan seperti Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2005 tentang standar prosedur pengaturan dan pelayanan pertanahan. Kemudian ada keputusan Kepala BPN ini mengatur tentang macam-macam kegiatan. Jadi kegiatan di bidang pertanahan itu ada banyak sekali ya. Ada sekitar hampir 30 macam kegiatan. Kemudian itu diatur mengenai persyaratan, kemudian jangka waktu dan sampai diatur secara detail-detailnya. Jadi persyaratan, jangka waktu, kemudian biaya juga diatur di sini dalam standar prosedur operasional ini. Nah, bila kita lihat dari berbagai macam peraturan itu sebetulnya bisa digolongkan ini ya. Persyaratan itu untuk dapat disertifikatkan hak atas tanahnya itu kan mengingat pendaftaran tanah itu dimaksudkan untuk ini, untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum itu apa yang beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan ya, intinya kepastian tentang objeknya atau data fisiknya, kemudian juga data subjeknya, kemudian tentang alasannya. Nah, ini dikumpulkan atau disimpulkan dari dokumen-dokumen yang dikumpulkan. Dari dokumen-dokumen yang dikumpulkan ini bisa diketahui bahwa nanti akan diketahui dengan pasti objeknya, letaknya di mana, luasnya berapa, siapa batas pemilik tanah yang berbatasan itu siapa saja, itu nanti diketahui setelah ada proses di dalam pendaftaran tanah. Baik itu melalui pengumpulan dokumen, penelitian lokasi, kemudian pengolahan, kemudian sampai dengan pengumuman dan nanti perbaikan lagi kalau dalam pengumuman itu ada yang mengajukan keberatannya. Itu. Kemudian ini demikian pula subjek haknya nanti akan disimpulkan subjek haknya itu siapa, kemudian alasannya itu nanti akan menentukan kita akan dapat diberikan dengan hak apa. Nah, dalam pendaftaran tanah untuk D4 ini ya, pendaftaran tanah ini nanti yang paling penting itu kita adalah untuk meneliti dari segi subjeknya. Subjeknya itu ada dua kemungkinan, yaitu orang perseorangan, warga negara Indonesia atau warga negara asing. Nanti haknya tentu saja akan berbeda, atau badan hukum. Ini. Nah. Kalau orang perseorangan nanti yang perlu diteliti adalah kecakapan bertindaknya.
Setiap orang itu mempunyai kecakapan bertindak di dalam hukum. Kecakapan bertindak itu karena apa? Kecakapan bertindak karena sudah dewasa. Ya. Dewasa itu macam-macam ya. Di dalam modul nanti ada tulisan dewasa menurut hukum adat, dewasa menurut hukum Islam, dewasa menurut undang-undang perkawinan, dan sebagainya. Namun secara umum, dewasa itu orang dianggap sebagai dewasa itu kalau sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin. Kalau sudah menikah sebelumnya, itu nanti orang akan dianggap sebagai orang dewasa. Orang dewasa itu dapat melakukan perbuatan hukum, dapat dianggap untuk bertanggung jawab secara hukum, sehingga orang dewasa itu juga dapat membuat perjanjian-perjanjian. Nah, kalau ada anak yang di bawah umur, sebelum umur 21, maka pengurusan hartanya itu dilakukan oleh orang tua atau walinya. Kalau orang tua itu orang tua kandung, kalau wali itu melalui penunjukan di pengadilan. Kemudian orang tua atau wali ini boleh mengurus itu untuk kepentingan anak yang di bawah umur itu. Kalau misalnya itu harus melepas atau menjual, itu tidak diperbolehkan orang tua atau wali itu, kecuali mengalihkan atau membebani untuk kepentingan si anak itu sendiri sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 174, itu pasal 307, 309, 1319, 1317, dan pasal 1340 KUH Pidana. Kemudian orang juga cakap bertindak itu karena cakap. Setiap orang itu dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum kecuali oleh undang-undang dinyatakan lain. Dinyatakan lain berdasarkan pasal 1329. Orang cakap adalah orang yang berumur 21 tahun dan berakal sehat. Orang yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Orang yang di bawah taruh pengampuan itu apa? Itu orang yang mengalami gangguan jiwa, pemabuk atau pemboros. Itu orang yang berada di bawah pengampuan. Pengurusan harta orang di bawah pengampuan itu sama dengan pengurusan harta yang dengan anak di bawah umur, ya. Ini orang tuanya atau walinya. Kemudian badan hukum. Nah, badan hukum itu ada 3 macam ya. Pertama adalah badan hukum publik. Badan hukum publik itu badan hukum yang diberikan berdasarkan keputusan pejabat pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia atau pejabat pemerintah asing atau pejabat organisasi internasional. Badan hukum yang didirikan oleh keputusan pejabat pemerintah Indonesia itu misalnya kementerian lembaga, kementerian atau lembaga, Kementerian BPN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang misalnya, itu bisa mempunyai tanah dengan hak milik. Demikian juga oleh lembaga-lembaga yang lain, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, kemudian kepolisian, kejaksaan, dan sebagainya. Nah, itu yang kementerian berdasarkan atau didirikan oleh pejabat pemerintah Indonesia. Kemudian juga ada kementerian pejabat pemerintah asing, misalnya perwakilan, ya, perwakilan negara lain. Perwakilan negara lain itu misalnya perwakilan negara Arab, perwakilan negara Amerika di Jakarta, itu semua haknya diberikan sama dengan tanah untuk instansi pemerintah, yakni hak pakai selama tanah digunakan. Demikian juga untuk organisasi internasional, misalnya untuk PBB, kemudian untuk organisasi Perbara, Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, itu yang letaknya ada di samping kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang, itu untuk ASEAN ya. Kemudian ada juga badan hukum privat, badan hukum yang didirikan oleh
2 orang atau lebih untuk kepentingan perseronya. Jadi untuk kepentingan mereka yang ada dalam badan hukum itu. Misalnya perseroan terbatas, yayasan, dan sebagainya. Kemudian juga ada badan hukum lainnya yang didirikan oleh 2 orang atau lebih untuk kepentingan umum. Misalnya untuk kepentingan agama dan sosial. Misalnya untuk untuk organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, kemudian untuk gereja, untuk agama Hindu, agama Buddha, dan sebagainya. Itu juga digunakan untuk kepentingan umum, sehingga bisa diberikan tanah dengan hak-hak tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita sebagai aparat di bidang pertanahan, ini untuk melakukan pendaftaran itu, ini hukum pertanahan ini harus dikuasai dengan betul. Jadi apakah yang orang yang mendaftar itu cakap atau tidak, kalau tidak cakap harus bagaimana, itu memerlukan pemikiran yang cukup rumit juga, cukup mendalam juga. Ini untuk dari segi subjeknya. Sekarang kita lihat lagi pemberian persetujuan. Ya. Dalam pendaftaran tanah itu persetujuan itu diperlukan, baik itu perseorangan, persetujuan bagi badan hukum privat, persetujuan bagi badan hukum publik. Nah, ini. Sekarang misalnya ini misalnya persetujuan karena percampuran harta bersama atau harta gonogini, kecuali perjanjian kawin. Nah, ini. Jadi setiap jual beli, terutama itu untuk menjual bidang tanah itu harus ada persetujuan. Yang dijual oleh suami harus harus disetujui oleh istrinya. Karena apa? Karena ada harta perkawinan, harta bersama, kecuali perjanjian kawin. Nah, kira-kira apa yang dimaksud perjanjian kawin itu? Siapa yang tahu? Ayo, yang tahu menunjukkan. Silakan menjawab. Aidun? Perjanjian kawin itu dibikin sebelum pernikahan bukan? Ini siapa ini yang bicara ini? Nirwasita Maheswari, Pak. Siapa? Nirwasita Maheswari. Oh iya. Apa itu yang dimaksud perjanjian kawin? Kalau tidak salah, perjanjian kawin itu kesepakatan calon suami istri sebelum mereka menikah. Jadi misalnya sampai mereka berpisah, nanti mereka harus ngikutin perjanjian yang dibuat di awal. Oh iya, betul. Jadi perjanjian kawin itu perjanjian bahwa harta kekayaan yang diperoleh itu masih mempunyai atau dalam kekuasaan sendiri-sendiri, ya. Tidak ada harta bersama atau harta campuran. Kalau tidak ada perjanjian itu berarti hartanya itu suami istri itu menjadi satu. Nah, dulu perjanjian perkawinan itu hanya boleh dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Tetapi sekarang dengan putusan Mahkamah Konstitusi, karena pernah ada gugatan dari seseorang kepada Mahkamah Konstitusi, itu perjanjian kawin sekarang boleh dilakukan setelah perkawinan. Jadi misalnya setelah perkawinan berlangsung selama 10 tahun, kok ada keinginan untuk membuat perjanjian kawin yang artinya tidak ada persatuan harta perkawinan, maka di sini bisa dilakukan atau
membuat perjanjian kawin itu sesudah menikah. Nah, dalam proses pendaftaran tanah, hal seperti ini juga sering ditemui di dalam praktek. Ya. Kadangkala bahkan sampai sekarang ya, sekarang itu saya masih sering ditelepon oleh teman-teman PPAD itu, kalau dalam kasus seperti ini perlu persetujuan dari istri yang pertama, kedua, dan sebagainya. Enggak Pak, gitu. Kemudian kasus-kasus seperti itu sering saya pelajari dulu, dan kalau memang itu merupakan pernikahannya itu pernikahan resmi antara laki-laki dan perempuan dan terjadi harta bersama, harta perkawinan bersama, ya harus ada persetujuan. Kecuali kalau misalnya ada perjanjian kawin. Gitu. Harta milik bersama itu juga misalnya dalam pewarisan, ya, ahli waris itu. Dalam ahli waris itu bentuk-bentuk persetujuan bagaimana? Ada yang tahu? Kalau menjual bersama itu ada yang harus ada tanda tangan semua pihak ya. Kemudian kalau misalnya itu ahli warisnya ini ada 5 orang, tetapi bidang tanahnya itu hanya mau diberikan kepada 1 orang. Kira-kira boleh enggak? Ya, siapa bisa jawab? Rabi Abidjar, bisa enggak? Rabi Abidjar. Maaf Pak, boleh diulangi lagi pertanyaannya? Ini, misalnya gini Mbak, dalam harta warisan, itu ahli warisnya ada 5 orang. Sementara mereka akan memberikan itu kepada salah satu saja tanahnya itu. Itu boleh enggak? Tahu saya kalau misalnya soal pewarisan gitu, seluruh anggota warisnya harus hadir di tempat tersebut sebagai persetujuan gitu, nggak bisa diserahkan kepada 1 orang saja. Ya, boleh ya. Itu boleh saja. Yang penting semua ahli waris sepakat, ya, sepakat. Karena harta dalam hukum keperdataan itu yang penting sepakat dari mereka, Nah, untuk itu kalau misalnya ada yang bersedia, pokoknya saya sudah mempunyai tanah yang cukup untuk tempat tinggal dan juga untuk kehidupan, maka bidang tanah warisan itu biarlah untuk saudara saya, salah satu saudara saya yang paling membutuhkan, itu diperbolehkan. Hanya nanti di sini diwujudkan persetujuannya itu dalam bentuk tertulis ya, persetujuan tertulis yang atau semacam surat kerelaan itu harus ada. Kemudian bagi badan hukum privat, nah, persetujuan untuk memperoleh atau melepas bidang tanah itu harus ada persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Ini. Kemudian juga sesuai dengan anggaran dasarnya. Oleh karena itu kalau ada ada proses penjualan atau melepas bidang tanah dari suatu perusahaan, itu tentu kita minta anggaran dasarnya, anggaran dasar dari perusahaan itu kita lihat siapa yang bisa melakukan perbuatan hukum itu. Ya, setelah kita ketemukan maka kalau memang sudah sah sesuai dengan anggaran dasarnya, baru itu diproses. Demikian juga ini dari badan hukum publik. Nah, badan hukum publik itu misalnya katakanlah ini desa. Desa kan itu mempunyai tanah ya, ada tanah khas desa, tanah untuk pemakaman, tanah untuk berbagai macam kepentingan ya, untuk kantor dan sebagainya. Ini kalau misalnya akan melepas untuk kepentingan yang lain, itu tentu harus ada persetujuan. Misalnya kalau
tanah kas desa itu harus ada persetujuan dari gubernur. Siapa pejabat pemerintah yang berwenang, ini tentu saja ada di dalam aturan-aturan yang mengaturnya. Baik, ada pertanyaan ini? Cukup, lanjut ya. Kemudian ini sekarang pemberian kuasa. Kadang orang dalam mengurus mengurus bidang tanah dalam rangka pendaftaran itu tidak bisa mengurus sendiri. Untuk ini bisa memberikan kuasa kepada orang atau pada badan hukum lain. Sekarang tentang pemberian kuasa itu juga harus dicermati. Pemberian kuasa dalam perbuatan hukum itu merupakan persetujuan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan sesuatu atas nama pemberi kuasa yang isinya dituangkan dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan yang dilegalisasi, tanda tangan, dan waktunya dibuat di hadapan pejabat umum notaris. Kadang pula ada juga yang cukup dikuasai, dibuat dan ditandatangani oleh kepala desa itu surat kuasa itu. Surat kuasa itu harus dibuatkan dalam bentuk kuasa khusus ya, harus dibuat dalam bentuk kuasa khusus. Jadi tidak boleh kuasa umum itu untuk segala sesuatu urusan itu tidak boleh, tetapi misalnya untuk menjual saja, menjual, menerima pembayaran, kemudian mengurus kepada pejabat-pejabat dan sebagainya itu. Kemudian kuasa itu tidak dapat digunakan apabila ini pemberian kuasa tidak mendapat persetujuan dari suami atau istri terhadap harta bersama. Kalau misalnya itu harta gondok gini, itu kuasa itu harus ada persetujuan dari suami atau istrinya. Kemudian kalau itu harta warisan, semua ahli waris terhadap harta persekutuan, harta bersama itu harus ada persetujuan dari semua ahli waris. Kemudian kalau untuk badan hukum itu harus rapat umum pemegang saham terhadap harta kekayaan badan hukum privat atau badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya. Demikian juga pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terhadap aset negara selaku badan hukum publik. Ini kaitannya dengan surat kuasa. Kemudian sekarang kuasa tidak bisa digunakan untuk kuasa menjual atau menggibahkan atau hak kepada kawan hidup pemberi kuasa. Misalnya suami kepada istri atau sebaliknya, istri kepada suami. Itu tidak boleh, itu dilarang di dalam pasal 1467, 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian perbuatan hukum penerima kuasa yang melampaui kewenangan kuasa yang diterimanya. Ini dalam kuasa itu kan disebutkan ya, kekuasaan itu untuk apa saja. Kalau lebih dari yang disebutkan, maka ini juga akan tidak bisa digunakan. Nah, pemberian kuasa membebankan hak tanggungan yang dibuat secara tegas di hadapan notaris atau pejabat pembuat akta tanah. Ini pembuatan ini ternyata tidak, hak tanggungan itu tidak dibuat secara tegas, itu maka itu juga tidak bisa digunakan. Pemberian kuasa berakhir. Nah, berakhir karena apa? Ketentuan pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Misalnya kuasa ditarik kembali oleh pemberi kuasa. Ya, setelah ditarik ya tidak bisa lagi menjalankan surat kuasanya. Kuasa dihentikan oleh penerima kuasa. Dihentikan oleh penerima kuasa. Misalnya kuasa penerima kuasa sudah tidak lagi mau melaksanakan kuasa yang diberikan. Kemudian pemberi kuasa meninggal dunia. Jadi
pemberi kuasa itu meninggal dunia, misalnya pemberi kuasa meninggal hari ini, maka besok pagi surat kuasa itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Penerima kuasa meninggal dunia juga tidak bisa, ya, karena yang akan melakukan kuasa itu yang penerima kuasa itu, sehingga kalau meninggal ya otomatis sudah tidak bisa lagi. Itu tentang kuasa. Jadi ke dalam pendaftaran tanah itu banyak ya yang harus dipikirkan dari segi hukum perdata itu. Jadi kadang kita harus banyak belajar tentang hukum ini untuk pelaksanaan tugas sehari-hari di kantor pertanahan. Kemudian ketentuan lain tentang pemberi kuasa. Pemberian kuasa adalah hal pemberi kuasa itu meninggal darurat atau kuasa ditarik kembali oleh pemberi kuasa sebagai ketentuan pasal ini, kitab undang-undang ini, namun penerima kuasa tidak mengetahuinya, maka perbuatan hukum karena berdasarkan pemberian kuasa tersebut tetap sah mengikat pihak ketiga. Jadi kalau misalnya ada pemberi kuasa itu meninggal mendadak, tapi penerima kuasa bisa membuktikan bahwa ia tidak tahu sama sekali, maka perbuatan hukum yang dilakukan itu masih sah. Kuasa lisan. Kuasa lisan hanya dapat digunakan untuk keuntungan pemberi kuasa saja. Misalnya kuasa untuk membeli. Kuasa lisan tidak dapat digunakan untuk menerima hibah. Ya. Sebab perikatan hibah sebelum itu belum tentu disetujui oleh penerima hibah. Karena hibah itu di samping ada hak juga ada kewajiban-kewajiban. Maka belum tentu penerima hak itu bersedia menerima hibah. Karenanya perlu ketegasan penerima hibah tentang penghibahan secara jelas dan terang yang dituangkan dalam akta hibah atau akta otentik. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak lanjut ya, kita bercepat saja. Sekarang objek pendaftaran tanah. Nah, kalau kita sering mengikuti seminar-seminar atau webinar yang dilakukan oleh pemerintah pusat, kadang Pak Direktur itu menyampaikan apa itu objek pendaftaran tanah itu. Objek pemilikan hak atas tanah itu sama dengan objek pendaftaran tanah. Dalam modul 1 ya, pokok bahasan C, modul 1 yang sudah kita bahas dalam pertemuan pertama itu. Dengan ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 97, objek pendaftaran itu semua bidang tanah yang sudah ada haknya. Semua bidang ada tanah yang sudah ada haknya, misalnya hak milik, HGU, HGB, dan hak pakai, itu bisa menjadi objek pendaftaran tanah dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah atau PDPT. Demikian juga tanah hak pengelolaan, HPL, itu bisa menjadi objek pendaftaran tanah. Tanah wakaf, kemudian hak milik atas satuan rumah susun, kemudian hak tanggungan, kemudian tanah negara. Jadi tanah negara itu bisa didaftarkan oleh siapa? Oleh pihak yang menguasai tanah itu. Jadi pihak yang menguasai tanah itu siapa? Bisa orang perorangan, bisa badan hukum publik, bisa badan hukum privat yang menguasai tanah perorangan, tanah negara itu bisa mendaftarkan tanahnya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Objek pendaftaran tanah, ada pertanyaan? Tidak ya? Materinya cukup banyak sehingga kita agak cepat ya. Sekarang tentang alas hak atas tanah. Alas hak atas tanah itu diatur dalam pasal 23 dan 24 PP 24. Ya. Ada alat bukti yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian data yuridis atas kepemilikan atau penguasaan bidang tanah, baik secara tertulis maupun berdasarkan keterangan saksi. Itu ya. Jadi alat bukti itu ada yang tertulis, ada juga yang
keterangan saksi-saksi. Ada surat-suratnya, ada juga yang suratnya itu dibuat berdasarkan keterangan saksi. Kemudian pembuktian dan alat bukti. Pembuktian itu apa? Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti itu dapat dipergunakan, diajukan, ataupun dipertahankan dalam hukum acara. Hukum acara itu apa? Hukum acara itu hukum yang digunakan untuk mempertahankan hak. Apakah itu misalnya proses di pengadilan dan sebagainya, itu termasuk hukum acara. Kemudian alat-alat bukti itu suatu hal, barang dan non-barang yang ditentukan oleh undang-undang dapat digunakan untuk memperkuat atau menolak sesuatu dakwaan, tuntutan, atau gugatan. Itu alat-alat bukti. Jadi alat bukti itu ada di dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana, itu ada semua. Kemudian apalagi ini pasal 1866 KUH Perdata menyatakan bahwa hak dapat dibuktikan melalui alat bukti tertulis, ya. Alat bukti tertulis itu misalnya ada kiri, letter C, model C, model E, dan sebagainya. Demikian juga bisa alat bukti saksi-saksi, misalnya penguasaan sesuatu bidang tanah itu harus ada saksi-saksinya. Kemudian alat bukti pengakuan, ya. Pengakuan itu merupakan alat bukti yang sempurna. Kemudian juga ada alat bukti sumpah, ini menurut pasal 1866. Sedangkan menurut PP 24197, pasal 59, untuk keperluan penelitian data yuridis bidang tanah, dapat dikumpulkan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan. Ya. Kepemilikan dan penguasaan itu berbeda ya, dulu sudah kita bahas. Kalau misalnya letter C itu bukti kepemilikan, tetapi kalau seseorang yang menggarap tanah, yang mengolah, kemudian merawat, itu bukti-bukti penguasaan. Baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi atau keterangan yang bersangkutan yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah sistematis, ya, dan kepada kepala kantor pertanahan untuk pendaftaran tanah yang sporadis. Kemudian ini berdasarkan alat bukti dimaksud pasal 23 yaitu peraturan pemerintah 2497 penegasan konversi dan pengakuan hak sesuai dengan dimaksud pasal 65 dan penetapan pemberian hak sesuai dimaksud pasal 66. Hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf yang berdasarkan dibukukan dalam buku tanah. Itu. Jadi nanti berdasarkan bukti-bukti itu dapat dilakukan ini ya, konversi. Konversi itu apa? Konversi ini kalau misalnya ada hak yang lama, kemudian nanti dibuat hak yang baru, itu misalnya sama-sama dengan hak milik. Milik adat menjadi hak milik menurut UPA. Ya, kemudian ada juga dengan proses pengakuan hak. Ya, pengakuan hak itu kalau misalnya apa? Itu ada haknya, tetapi pembuktiannya tidak lengkap. Kalau lengkap itu dengan konversi, kalau tidak lengkap itu dengan pengakuan hak. Demikian juga pemberian hak. Pemberian hak itu bagaimana? Pemberian hak itu kalau belum ada haknya. Tanah yang belum ada haknya itu sering disebut dengan apa? Apa ayo? Disebut dengan tanah negara. Tanah negara, ya. Jadi tanah negara itu bukan tanahnya kepunyaan negara, enggak, tetapi tanah yang sudah belum ada dilekati dengan haknya. Terima kasih. Sekarang kita lihat tentang pembuktian hak. Jadi pembuktian hak itu ada hak-hak lama dan ada hak-hak yang baru. Ya. Hak baru itu misalnya ini penetapan sesuai dengan PP 24 ya, pasal 23.
hak baru itu penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang itu siapa? Jadi kadang suatu hak atas tanah itu bisa diberikan oleh kepala kantor pertanahan, bisa diberikan oleh Kakanwil, bisa diberikan oleh menteri. Jadi tiga pejabat itu yang bisa memberikan hak atas tanah. Jadi masing-masing sesuai dengan keluasannya. Kecuali kalau untuk tanah instansi pemerintah itu ya, tanah untuk instansi pemerintah itu berapapun luasnya yang memberikan itu kepala kantor pertanahan. Lain misalnya untuk HGU atau HGB atau hak pakai yang bersifat sementara itu nanti ada yang berhak itu berjenjang, apakah kepala kantor, apakah kanwil, apakah menteri. Kemudian akta PPAT yang menurut akta PPAT yang menurut pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak. Jadi pemegang hak milik itu bisa memberikan HGB atau hak pakai kepada seseorang dengan berdasarkan menggunakan akta yang dibuat oleh PPAT. Misalnya hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak milik. Kemudian yang ketiga itu hak pengelolaan. Hak pengelolaan itu dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan dari pejabat yang berwenang. Hak pengelolaan itu hanya diberikan oleh menteri, ya. Menteri Agraria, Kepala BPN, atau Menteri ATR, atau Kepala BPN itu yang bisa memberikan bisa memberikan hak pengelolaan, karena hak pengelolaan itu diberikan kepada instansi pemerintah, misalnya kepada Pemda atau badan otorita, yang tanahnya itu bisa digunakan sendiri oleh instansi tersebut, tetapi juga bisa memberikan tanahnya itu kepada orang lain, kepada pihak lain itu. Pada instansi tersebut bisa diberikan hak pengelolaan. Kemudian ini tanah wakaf. Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf yang dibuat oleh siapa? Siapa yang membuat akta ikrar wakaf? PPAIW. Iya, PPAIW. PPAIW itu pejabat pembuat akta ikrar wakaf, ya. Ini dalam kegiatan pendaftaran tanah ini juga banyak loh ini akta ikrar wakaf itu. Bahkan ada juga yang akta ikrar wakaf itu tidak segera didaftarkan di kantor pertanahan sehingga bisa timbul permasalahan di kemudian hari. Kemudian hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan oleh PPAT. Kemudian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Pembuktian hak lama. Pembuktian hak lama itu diatur di dalam pasal 24 ya. Ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah berasal dari konversi hak lama dibuktikan dengan alat bukti tertulis mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi, atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia aplikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran secara sporadik cukup untuk pendaftaran haknya. Hak-hak lama itu apa saja? Ini kayaknya sudah beberapa kali dibicarakan ya. Ini diatur lebih lanjut. Sebetulnya di dalam PP 24 itu juga sudah diatur di dalam penjelasan pasal 24. Kemudian dalam pasal 60 dan pasal 76 peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN ini
Peraturan Menteri Agraria nomor 3 ya, nomor 3 tahun 97 ya. Ini itu diatur seperti ada gruse akta HI Gendom, gruse akta Gendom yang diterbitkan berdasarkan ordinansi dan sebagainya, surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan peraturan praja, misalnya letter C, kemudian model D, model E dan sebagainya. Kemudian ini ada sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 59. Jadi sebelum lahirnya UPA itu sudah ada peraturan yang mengatur tentang sertifikat hak milik ya. Kemudian surat keputusan pemberian hak milik, akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan, akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat DPAT, akta ikrar wakaf, ikrar lelang dan sebagainya ini ya. Ini merupakan hak lama. Nah, kemudian bagaimana kalau tidak ada atau tidak lagi tersedia secara lengkap? Ya. Dalam hal tidak ada atau tidak lagi tersedia secara lengkap, maka pembuktian pada ayat 1 dibutuhkan dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih. 20 tahun itu tidak boleh terputus ya, terus menerus. Kemudian secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran atau pendahulu-pendahulunya. Misalnya yang mendaftarkan sekarang itu siapa, kemudian mungkin orang tuanya memperoleh dari siapa, itu juga harus tidak terputus. Syaratnya apa? Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikat baik. Ya. Dengan itikat baik. Kalau misalnya penguasaan itu dulu merebut atau membunuh pemilik yang pertama itu tidak bisa. Penguasaan tersebut sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan. Kemudian ini ya, pasal 24 ayat 2 itu tidak lanjut dengan pasal 60 dan 76 peraturan Kepala BPN nomor 397 memenuhi syarat penguasaan tanah itu secara nyata ketika baik selama 20 tahun. Penguasaan tersebut dihormati dan tidak diganggu gugat oleh pihak lain. Penguasaan tersebut dikuatkan oleh saksi-saksi. Pendaftaran atas tanahnya harus diteliti terlebih dahulu oleh panitia A dan diumumkan sesuai dengan ketentuan pasal 26. Panitia A itu kalau dalam pendaftaran tanah sporadis, kalau panitia adjudikasi oleh dalam pendaftaran tanah sistematik. Pernyataan itu harus berisi 4 hal ini. Jadi 4 hal ini harus dituangkan dalam surat pernyataan. Kemudian dokumen-dokumen permohonan itu pendaftaran tanah pertama kali itu apa? Di antaranya ya ada dalam penegasan hak. Penegasan hak itu atau konversi ya. Ada surat permohonan, ada fotokopi KTP, fotokopi KTP atau identitas penerima kuasa kalau ada diberikan kuasa, fotokopi SPP TPPB dan berjalan, surat bukti tertulis hak atas tanah yang sah sesuai dengan pasal 60 dan sebagainya. Jadi dalam pendaftaran tanah itu ini semua harus diteliti betul-betul dengan cermat sehingga nanti akan bisa memberikan kepastian hukum baik dari segi objek, subjek maupun haknya. Kemudian dalam pengakuan hak atas tanah itu pengakuan itu kalau misalnya ada hak lama tetapi buktinya itu tidak lengkap ya. Buktinya tidak lengkap. Misalnya seseorang menguasai suatu tanah hak adat, letter C misalnya, tetapi tidak ada hubungannya antara yang menguasai dengan letter C-nya. Letter C-nya misalnya atas nama Abbas, kemudian yang mendaftarkan itu atas nama Boimin. Ternyata itu tidak ada yang menghubungkan, tidak ada akta jual beli,
atau tidak ada akte surat keterangan waris dan sebagainya yang menghubungkan antara yang tertulis di dalam bukti hak dengan yang mengajukan itu, maka dilakukan dengan pengakuan hak atas tanah. Syarat-syaratnya ini nanti bisa dibaca. Kemudian pemberian hak atas tanah itu tadi ya, pemberian hak atas tanah itu kalau misalnya dilakukan untuk ini, untuk tanah-tanah negara, tanah-tanah itu yang belum ada haknya, ada surat permohonan, fotokopi KTP, fotokopi KTP identitas penerima kuasa, SPPD PBB, pernyataan tanda batas yang sudah dipasang, bukti tertulis atas tanah yang asli, misalnya kalau misalnya ini berasal dari pelepasan hak ya, misalnya hak atas tanah itu pernah ada kemudian dilepaskan, kemudian menjadi tanah negara. Surat keputusan pemberian hak atas tanah diterbitkan oleh kantor pertanahan atau pejabat yang berwenang. Jadi pejabat yang berwenang tadi bisa kepala kantor pertanahan, bisa Kakanwil, bisa Pak Menteri. Maka permohonan pendaftaran haknya itu dilengkapi dengan bukti pembayaran pajak BPHTB via perolehan hak tanah dan bangunan terutang. Pembayaran uang pemasukan kepada negara yang terutang, khusus bagi pegawai negeri sipil ini bisa dikenakan pengurangannya sebesar 50%. Kemudian kalau untuk pensiunan itu 10% dan sebagainya. Tanah wakaf ini syaratnya apa saja ini ya? Ada surat permohonan, KTP identitas wakif, nasir, surat pengesahan nasir, kemudian fotokopi KTP atau identitas penerima kuasa bila ada kuasanya, kemudian akta ikrar wakaf yang dibuat oleh PPAIW, kemudian sertifikat atas tanah yang asli, bukti tertulis atas tanah juga ada, bukti tertulis lainnya juga ada disertai dengan surat pernyataan. Kemudian hak milik sarusun itu juga ada ini syarat-syaratnya. Kemudian pendaftaran hak pengelolaan, surat permohonan, KTP dan sebagainya. Ini ada izin lokasi, bukti pelepasan kawasan dan sebagainya. Ada banyak ya, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ini biaya-biaya dalam pelayanan pendaftaran tanah. Biaya-biaya dalam pelayanan pendaftaran tanah, kalau di dalam modul itu masih biaya-biaya berdasarkan aturan yang lama ya. Nanti saya berikan perhitungan-perhitungan biaya-biaya sesuai dengan PP nomor 128 tahun 2015. Ini yang kita lihat di dalam, kita lihat sejenak saja ya. Sejenak saja. Kita lihat di dalam ini. Nah, bisa dilihat ya materi pengayaan ya. Bisa Mas? Mas Rindra bisa melihat ini? Belum Pak. Oh, belum? Belum. Pak, saya mau bertanya, boleh Pak? Gimana? Jadi gini Pak, ini kemarin tuh dapat apa namanya kayak trouble gitu Pak. Jadi ada seseorang yang mendaftarkan tanahnya pertama kali kan Pak ya. Nah itu waktu permohonan dia itu luasnya itu 12.000 meter persegi. Nah setelah diukur ulang itu sebanyak lebih luas 14.000. Jadi lebihnya 2.000 meter persegi. Nah, tetapi waktu diukur kan itu kan ngikutin patok-patok kan Pak. Jadi udah pas cuma dari apa ya, dari permohonannya aja yang kurang, soalnya catatan awalnya itu 12.000 meter persegi. Nah, terus itu kalau kayak gitu tuh gimana Pak? Apa nanti dikeluarkan tetap sesuai permohonan atau sesuai ukuran asli? Ya. Jadi nanti ini itu tanah apa? Tanah hak milik adat atau tanah negara? Itu tanah milik habis jual beli gitu loh Pak. Sudah dibeli. Jual beli. Ya, tanah sawah. Oh, sawah ya. Iya.
nanti akan ada jual beli, itu berarti sudah bukan pendaftaran tanah pertama kali ya, atau pertama kali? Pertama kali Pak, jadi dulu itu belinya itu waktu cuma kayak sebatas ini diketahui oleh desa segini-segini gitu aja Pak, belum muncul sertifikatnya. Oh Belum iya. ada. Jadi itu karena itu pertama kali, itu pasti prosesnya melalui konversi ya. Itu hak adat. Nanti dari apa namanya, makanya nanti kan ada pengumuman itu. Ada pengumuman ini secara sporadis atau sistematis? Pendaftarannya secara sporadis atau Cara sporadis Pak. sporadis ya. Sporadis kan nanti ada pengumuman Iya itu Pak. selama 60 hari. Nah, kalau selama 60 hari itu ada yang komplain mengenai apa namanya, batas-batasnya, tentu saja itu harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh kantor pertanahan. Nanti kantor pertanahan bisa menugaskan dari seksi penanganan sengketa atau dari seksi pengukuran dan pemetaan. Itu nanti akan dilakukan peninjauan ke lokasi juga kalau perlu. Kemudian nanti ditanyakan kepada apa namanya, ditanyakan kepada ini kepada aparat desa setempat yang dianggap paling tahu itu, maka sesudah diadakan pemeriksaan itu nanti dibuatkan berita acaranya. Kalau memang di dalam pengukuran itu terjadi kesalahan, maka harus dibetulkan. Tetapi kalau memang sudah betul, patok-patok sudah sesuai dengan kesepakatan dari pemilik tanah yang berbatasan, ya sudah, barangkali memang tanahnya itu luasnya itu sebetulnya itu 14.000, tetapi yang tercatat di desa itu karena waktu itu di desa itu kan sebetulnya ya, waktu mengukur pertama kali itu kan bukan rekadaster ya, bukan untuk kepastian hukum, tetapi waktu itu adalah untuk kepentingan pajak, untuk pemasukan kepada kas negara. Ya, misalnya letter C. Letter C itu awalnya memang itu yang penting ada pajaknya masuk, sehingga kepastian secara hukum itu, kepastian haknya itu belum ada. Jadi kalau memang diumumkan itu tidak ada pihak yang keberatan, kemudian setelah diteliti kebenarannya itu juga tidak ada pihak-pihak yang rugikan, ya memang tanahnya itu sebetulnya ya memang 14.000 meter itu. Semoga saja itu tidak ada kesalahan di dalam penghitungan, sehingga memang kenyataannya yang 14.000 itu. Ya, kalau demikian ya harus diterbitkan sertifikatnya seluas 14.000 itu, karena tidak ada Berarti yang hanya saja ya, nanti harus ada perhitungan yang permohonan itu mengenai biaya-biayanya. Tentu saja itu biayanya menjadi tambah banyak itu, misalnya biaya pengukuran, ya itu kan tambah 2.000. Itu nanti harus harus ada penambahan biaya ukur. Demikian juga untuk biaya-biaya yang lain kalau misalnya itu berpengaruh, BPHTB dan sebagainya. Ya, itu ya. Sementara saya jawab seperti itu. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ade di mana? Di Banyuwangi Pak. Oh, Jawa Banyuwangi, Timur. Jawa Timur ya. Kalau di Iya. Banyuwangi, Jawa Timur itu alasannya apa ya? Letter C atau Gimana apa? Pak? Alasan milik adatnya itu apa? Letter C atau apa di sana? Di Banyuwangi? Kurang tahu kalau itu Pak. Enggak tahu ya. Ya, Iya Pak. baik. Apakah nanti ada letter C atau apa, karena itu sesuai dengan variasinya. Nah, ini materi pengayaan kelihatan belum? Belum Pak. Masih PPT sekian, terima kasih Pak.
Oh gitu, sebentar. Nggih, Pak. Itu saya ya, gimana nih caranya? Sebentar. Saya share lagi, coba nanti ini mudah-mudahan bisa. Nah, sekarang udah kelihatan belum? Siap, Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini. Jadi yang ada di dalam modul itu apa namanya? Ini biaya-biaya itu masih berdasarkan aturan yang lama. Nah, ini saya sampaikan materi dengan aturan yang baru yang sudah pernah saya sampaikan dalam pengayaan waktu itu di apa namanya di ruang makan itu ya. Perhitungan biaya-biaya itu seperti tadi ada konversi, ada pemberian hak, ada penegasan itu kan kadang sebelumnya pasti dilakukan dengan biaya pengukuran. Biaya pengukuran itu diatur dengan rumusan ini. Tarif ukur TU itu sama dengan luas dibagi 500 dikalikan harga satuan biaya khusus pengukuran. HSBKU ditambah 100.000 untuk luas tanah sampai dengan 10 hektar. Kemudian untuk luas tanah yang lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar, luas dibagi 4.000 kali HSBKU plus 14 juta. Kemudian yang lebih dari 10 hektar, tarif ukurnya luas dibagi 10.000 dikalikan HSBKU ditambah 134 juta. Ini. Kemudian untuk penetapan objek P3MP, ini proyek P3MP itu tanah-tanah objek penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan warga negara Belanda. Itu biayanya 25% kali nilai tanah. Kemudian tarif pelayanan bidang pertanahan yang berasal dari kerjasama itu dan prona dan sebagainya adalah sebesar kerjasama misalnya BPN kerjasama dengan lembaga mana itu sama dengan aturan-aturan yang prona dan sedang berjalan. Nih. Kemudian aturan lain pelayanan pengukuran batas bidang tanah secara massal itu 75% dikalikan dengan biaya umum tadi. Kemudian pengembalian batas. Kalau pengembalian batas itu memang agak mahal ya. Itu sebesar 150% dari tarif umum tersebut pengukuran tadi. Kemudian tarif pemulihan dan sebagainya. Nah, demikian juga pemeriksaan tanah. Pemeriksaan tanah itu digunakan untuk panitia A ya. Panitia A itu untuk tanah-tanah yang tanah negara untuk pemberian hak itu tarif panitia A sama luas dibagi 500 dikalikan harga satuan biaya khusus panitia A ditambah 350.000. Tuh. Kemudian tarif panitia B. Tarif panitia B itu kalau untuk HGU ya. HGU di tarif panitia B itu luas dikalikan dibagi 100.000 dikalikan harga satuan biaya khusus panitia B ditambah 5 juta. Tarif pelayanan pemeriksaan tanah oleh tim peneliti tanah. Tim peneliti tanah itu untuk tanah-tanah instansi pemerintah. Itu digunakan tim peneliti tanah. Dengan tarifnya ini luas kalikan 500 kalian harga satuan biaya khusus panitia peneliti tanah ditambah 350.000. Ya. Kemudian kalau tarif pelayanan pemeriksaan tanah oleh tim peneliti tanah untuk pemeriksaan secara massal, nah ini di 1/5 kali harga yang umum. Kemudian tarif penelitian tanah oleh petugas konstatasi. Konstatasi itu misalnya untuk
perpanjangan hak atas tanah yang haknya tidak berubah, pemiliknya tidak berubah, luas tanahnya tidak berubah. Jadi yang datang ke lokasi itu cukup 2 orang atau beberapa orang saja, tidak semua panitia ke lokasi. Ini biayanya itu 50% kali panitia pelayanan pemeriksaan tanah oleh panitia. Kemudian tarif pendaftaran tanah pertama kali dan pendaftaran data pemeliharaan pemeliharaan tanah itu seperti ini ya. Ada 2 per mil kali nilai tanah ditambah 100.000. Itu untuk pembaruan catatan HGU, HGB, hak pakai dan sebagainya. Kemudian untuk tarif pelayanan pembelian data pendaftaran tanah karena pemindahan peralihan itu 1 per mil kali nilai tanah kalikan 50.000. Kemudian pelayanan pertimbangan teknis. Pertimbangan teknik pertanahan itu misalnya kalau ada perubahan penggunaan tanah, ya, kemudian untuk izin lokasi dan sebagainya, itu untuk izin lokasi itu tarif pertimbangan teknik tanah izin lokasi luas dibagi 100.000 kali HSG KB ditambah 5 juta. Kemudian untuk bekas tanah terlantar, bekas tanah terlantar itu misalnya tanah-tanah yang tidak digunakan sesuai dengan fungsi dan isi pemberian haknya. Itu untuk yayasan yang bergerak di bidang pendidikan 25% kan nilai tanah. Badan usaha milik negara 75%. Badan hukum swasta itu 100% dari nilai tanah. Kemudian kalau kita memberikan contoh penghitungan biaya ya, ini ya. Anda membeli sebidang tanah seluas 300 meter di Jakarta Barat dengan harga 200 juta. Sebagai perkiraan kasar, maka dana yang disimulasinya sebagai berikut. Biaya pengukuran tarif ukur itu 300 per 500 kalikan 80.000 ditambah 100 sama dengan 148.000. Biaya pemeriksaan tanahnya 300 per 500 tambah 67. Kali 67.000 ditambah 350 sama dengan 390. Kemudian biaya pendaftaran tanahnya itu 50.000. Jadi jumlah yang ada di setor BPN itu 588.000. Ini salah satu contohnya ya. Nanti untuk yang lain-lain itu seperti ini. Biaya transport itu sebesar 250.000 itu masuk ke kantong petugas itu. Biaya transport itu dihitung berdasarkan kewajaran saja dan sesuai dengan atau tidak perlu dengan uang boleh itu misalnya antar jemput petugas ke lokasi. Misalnya pada saat saya sebagai panitia B di Riau itu tidak diberi uang tetapi antar jemput ke lokasi misalnya dengan pesawat ke Batam kemudian dengan dengan kapal ke lokasi tanah itu disediakan oleh pemohon pemohon HGU. Kemudian BPHTB itu nilai perolehan objek pajak dikurangi nilai perolehan objek tidak kena pajak dikalikan 5% ya. Ini tidak karena 5% kali nilai perolehan objek pajak kena pajak ya. Itu misalnya ini contohnya ini 7 juta. HSBKU itu harga satuan biaya khusus ya, pengukuran, panitia A dan sebagainya itu ada di dalam keputusan Menteri Keuangan. Ya. Baik, demikian. Mungkin ada pertanyaan secara singkat. Kalau tidak kita ini ya, kita foto dulu untuk ini, untuk evidence ya. Kita foto untuk evidence. Materi-materi semua sudah saya share di Google Classroom sehingga tinggal kalian nanti membuka saja di
Google Classroom. Ya, kemudian ya silakan Mas Aji Saka atau siapa di foto dulu ya, untuk eviden dan nanti siapa? dikirim di ini. Sudah, Mas Aji Saka? Ya, silakan. Ada supaya masing-masing yang bisa videonya dibuka, tolong dibuka ya. Kecuali kalau yang memang tidak bisa. Ya. Sudah selesai, Mas? Ya Pak, sudah Pak. Sudah, terima kasih. Nanti tolong dikirim ke tempat saya. Selamat sore, selamat melanjutkan kegiatan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu sehat, sukses, dan akhirnya nanti bisa kembali ke kampus dalam keadaan sehat. Ya. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Sore Pak, terima kasih Pak. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sampai jumpa besok Senin lagi ya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, terima kasih. Ya, saya minta izin untuk lift ya. Ya.